Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Helmi. Saya di sini akan membawakan materi tentang prinsip-prinsip genetika. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu sejarah genetika, materi genetika tentang gen, DNA dan RNA, kromosom dan sintesis protein. Johann Gregor Mendel merupakan bapak genetika. Pada tahun 1866, setelah 8 tahun meneliti pewarisan sifat pada tumbuhan, Mendel mempresentasikan hasil penelitiannya pada sekelompok ilmuwan. Pada tahun 1900, hasil penelitian Mendel ditemukan kembali. Kemudian ilmuwan lain di atas dasar percobaannya mendapatkan kesimpulan yang sama seperti kesimpulan Mendel. Pada saat itulah ilmuwan lain mengerti hasil penelitian Mendel. Selanjutnya ada gen. Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas yang terdapat di dalam lokus gen. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat atau DNA dan RNA yang berukuran antara 4 sampai 8. Gen sendiri berfungsi sebagai jarah tersendiri yang ada pada kromosom dan untuk menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengatur metabolisme dan perkembangan. Selanjutnya ada DNA dan RNA. Deoksiribonukleik asid atau DNA merupakan makromolekul yang berupa benang sangat panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula dan satu gugus fosfat. Nah, di sini ada gambar keterangan DNA. Yang A yaitu adenin, yang G yaitu guanin, yang C yaitu citosin, yang T yaitu timin. DNA mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya, karena DNA mampu melakukan proses replikasi. Yang kedua yaitu sebagai cetakan atau template untuk kode asam amino pada DNA atau kodon. Yang ketiga yaitu sebagai pengatur seluruh metabolisme sel. Ribonukleik asid atau RNA merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA yang terdiri atas satu rantai atau single helix. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa, sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin serta basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Adapun macam-macam RNA, yang pertama ada RNA messenger atau RNA duta yang berfungsi untuk membawa informasi genetik dari DNA berupa pesan dari inti sel ke ribosom di sitoplasma. Kemudian yang kedua ada RNA transfer atau RNA pembawa asam amino dalam bentuk aminoasid tRNA. RNA pembawa berfungsi mengenali kodon dan menerjemahkan menjadi asam amino di ribosom. Kemudian yang terakhir yaitu ribosom RNA atau RNAR, berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Berikutnya ada kromosom. Kromosom berasal dari kata kroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan. Jadi kromosom adalah benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok dan terdiri dari zat yang mudah mengikat zat warna di dalam nukleus. Adapun struktur dan bentuk-bentuk kromosom bisa kita lihat pada gambar. Pada bagian yang hitam itu bernama lokus. Kemudian bagian yang kulit luar yang tebal itu namanya matriks. Kemudian di bagian yang putih namanya kromiol.
Kemudian yang seperti rambu berada di cabang di pertengahan ya bernama centromer. Kemudian pada titik hitam di dalamnya bernama chromonema. Dari ujung kepala atas sampai di pertengahan itu dinamakan lengan kromosom. Kemudian pada ujung yang kecil di dalam bungkusan matriks tadi ada satelit. Pada bentuk-bentuk kromosom yang pertama ada parasentrik, yaitu belum jadi sempurna. Yang kedua akrosentrik, sudah mulai membentuk. Yang ketiga submetasentrik, hampir sempurna. Yang terakhir yaitu metasentrik, sudah terbentuk sempurna. Lanjut pada tipe kromosom. Yang pertama ada kromosom homolog, adalah kromosom yang berpasang-pasangan, selalu mempunyai bentuk panjang, letak sentromer, dan struktur yang sama atau hampir sama. Terus yang kedua ada kromosom diploid atau 2N ploid, adalah jumlah perangkat kromosom. Jadi kromosom diploid adalah 2 perangkat kromosom. Kromosom diploid terjadi karena kromosom selalu berpasangan atau homolog. Maka di dalam setiap inti sel tubuh terdapat 2 sel atau perangkat pada kromosom atau diploid. Yang ketiga yaitu ada kromosom haploid atau N-haploid, adalah kromosom yang tidak memiliki pasangan atau hanya memiliki seperangkat kromosom. Kemudian ada jumlah kromosom. Sentromer adalah kepala atau pusat kromosom. Letaknya ada yang di tengah, di ujung, dan di sepertiga panjang kromosom. Pada tubuh manusia terdapat 46 kromosom, terdiri atas 23 kromosom berpasangan atau homolog. Setiap pasangan kromosom homolog adalah satu macam, sehingga kromosom sel tubuh manusia terdiri atas 23 macam. Yang terakhir ada sintesis protein. Yang pertama ada transkripsi, adalah proses menyalin data yang terdapat pada rantai sensor. Proses ini terjadi di dalam inti sel, dimulai dengan pembukaan rantai DNA oleh enzim helikase. Yang kedua ada translasi, adalah proses-proses penerjemahan kodon menjadi asam amino dan menyambungkan setiap asam amino yang sesuai kodon dengan ikatan peptida menjadi protein. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.